Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, siapakah setan itu? Kita mau melihat ini dari sudut pandang ajaran gereja Katolik. Oke, pertama saya mau katakan, barangkali di dalam pikiran kita sudah ada konsep yang kita bangun tentang setan. Ada banyak referensi-referensi yang entah secara sadar atau tidak sadar kita izinkan untuk membentuk konsep kita. Sehingga kita punya pemikiran, oh setan itu adalah ini. Dia memiliki rambut yang panjang. Dia memiliki gigi taring yang tajam. Dia tidak bisa menginjak tanah. Dia berpakaian merah atau berpakaian putih. Dia muncul dalam kegelapan, memiliki suara tertawa yang melengking, dan banyak konsep lain yang barangkali muncul dibangun oleh referensi yang kita terima dari film, dari cerita, dari berbagai format audiovisual yang kita tangkap secara empirik dengan indera kita. Pernah kita dengar, pernah kita lihat ilusi-ilusi atau efek-efek visual yang memengaruhi konsep. Jadi saya mau katakan, oke, kita semua memiliki pemahaman pribadi, tetapi mengapa kita tidak coba melihat siapa setan itu dalam gereja? Gereja mengajar bahwa setan atau iblis pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan oleh Allah. Ini saya ambil dari Katekismus Gereja Katolik nomor 391, 392, 393, 394 sampai 395. Oke, jadi Allah tidak semula menciptakan setan. Allah menciptakan malaikat yang baik. Tetapi setan dan roh jahat menurut kodratnya dicipta baik oleh Allah, tapi mereka menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Jadi sama seperti Allah tidak pernah menciptakan manusia pendosa. Allah menciptakan manusia yang memiliki kehendak bebas. Dan manusia dengan memakai kehendak bebasnya memilih untuk berbuat dosa. Kurang lebih begitu konsepnya. Karena malaikat, manusia juga ciptaan dari Allah. Jadi pernyataan tadi bahwa setan itu adalah malaikat baik yang jatuh ke dalam dosa karena kesalahannya sendiri, itu merupakan ajaran gereja, dan ini dikutip dari Konsili Lateran yang keempat. Oke, kitab suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas, free will, kehendaknya sendiri. Bukan karena dipaksa, bukan karena keharusan, tetapi kemauan dari roh-roh yang tercipta itu, yang menolak Allah dan kerajaan Allah secara radikal dan tetap. Radikal artinya radicis, mengakar secara fundamental menolak Allah. Say no to God. Begitu ya. Dan tetap konsisten dia untuk menolak Allah. Karena kalau hari ini dia menolak, besok tidak, berarti dia besok mengalami pertobatan. Nah, si iblis tidak bertobat. Dia konsisten secara tetap menolak Allah. Kita mendengar satu gema dari pemberontakan ini dalam apa yang setan katakan kepada nenek moyang manusia. Kamu akan seperti Allah. Itu kita dengar dalam Kejadian 3 ayat 5. Dan dikatakan setan adalah pendosa dari mulanya. Sejak semula ia diciptakan menjadi malaikat baik, ia sudah memutuskan untuk secara radikal dan tetap menolak Allah. Dia disebut juga sebagai bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Karena sifat tetap keputusan mereka yang tidak dapat ditarik kembali dan bukan karena kekurangan belas kasihan ilahi, maka dosa para malaikat itu tidak dapat diampuni. Oke, mereka akhirnya melakukan penolakan terhadap Allah bukan karena Allah tak sanggup membatasi mereka, tetapi karena mereka secara sadar mau menolak Allah itu. Sama seperti kalau benar Allah itu menciptakan manusia itu baik, mengapa Allah membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa? Kurang lebih sama.
Bukan karena Allah tak sanggup membuat kita tak berdosa, tetapi karena hakikat kita sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas, kita salah artikan. Begitu ya. Karena kalau Allah mencabut kehendak bebas kita tidak lagi ciptaan yang secitra dengannya. Kita kehilangan keunikan kita untuk secara bebas memilih atau mengikut Allah atau menolak Allah. Kitab suci memberi kesaksian tentang pengaruh yang mencelakakan yang dapat disebabkan oleh iblis ini. Yesus menamakannya pembunuh sejak awal. Dan yang malahan mencoba menyesatkan Yesus dari perutusan yang diterimanya dari Allah. Pencobaan di padang gurun ketika Yesus melalui 40 harinya dalam doanya yang kusyuk, ada iblis yang mencobai. Oke, tetapi kekuasaan setan bukan tanpa batas. Ternyata terbatas juga. Ia hanya ciptaan belaka. Jadi para sahabat, kita tidak bisa katakan, oh itu hanya imajinasi. Setan itu tidak benar-benar ada. Justru ketika kita berkata begitu, kita sedang menjadi sasaran empuk dari si setan. Karena kita secara tidak was-was, tidak eling, be aware akan kehadirannya. Dia ada sebagai ciptaan, tapi arti ada ini yang harus kita coba koreksi lagi. Karena seolah-olah ada itu berarti menempati ruang dan waktu. Oke? Katakanlah bahwa dia harus memiliki wujud, bahwa dia harus memiliki tampilan yang menyeramkan. Itu konsep yang kita bangun kemudian dari berbagai macam referensi. Dia adalah makhluk, tetapi tidak diikat oleh ruang dan waktu yang kita kenal ini. Walaupun kuat karena ia adalah roh murni, namun ia tetap saja makhluk, disebut sebagai roh murni. Ia tidak dapat menghindarkan pembangunan kerajaan Allah. Toh bukan dia kekuatan yang terbesar. Setan ada di dunia karena kebenciannya terhadap Allah, dan ia bekerja melawan kerajaannya yang berlandaskan Yesus Kristus. Usahanya membawa kerugian fisik bagi tiap manusia dan tiap masyarakat. Membawa kerugian. Walaupun demikian, usahanya itu dibiarkan oleh penyelenggaraan ilahi. Saya pikir di sini sebuah misteri besar, sebagaimana juga istilah yang dipakai dalam katekismus ini. Ada iblis dan dia berkarya meyakinkan banyak orang untuk menolak Allah. Mengapa dibiarkan? Apakah ini untuk melihat blessing in disguise? Rahmat terselubung, rahmat dibalik tantangan, cobaan yang ditunjukkan oleh iblis. Ini logika dalam teologi sepertinya diuji. Tetapi dikatakan di sini Allah membiarkan usaha setan merupakan satu rahasia besar. Maka kita tetap memohon supaya dalam ruang-ruang ketidaktahuan kita tidak kehilangan iman. Karena toh iblis bekerja. Jadi kita tahu dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Iblis bekerja tetapi dia terbatas. Dia ada, tetapi tidak harus dalam konsep ruang dan waktu yang kita miliki. Karena dia bisa serentak berada di hati orang itu dan hati saya pada saat ini juga. Oke. Dia bisa menyesatkan, memberi kerugian kepada saya dan orang lain di waktu yang sama. Dan ketika kita berpikir bahwa dia tidak ada, sebenarnya kita sedang dalam pengaruhnya juga. Maka kita tetap waspada dan tetap berharap dan percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mau mengikuti Dia, mengikuti Allah. Kita akan dihindarkan atau dibantu untuk menjadi kuat menghadapi godaan-godaan tipu muslihat dari si setan. Pace bene.